Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdlatal watani fil alamin وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من العائدين الفائزين المقبولين، من العائدين الفائزين المقبولين، من العائدين الفائزين المقبولين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita semua tiang pelungguh lahir batin, menerima amal-amal ibadah tiang pelungguh dan memberi kelulusan, keberhasilan di dalam setiap ujian kehidupan tiang pelungguh di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang tiang hormati para tuan guru, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, para pimpinan organisasi NWDI yang ada di Kota Raja, tidak dapat yang sebutkan satu persatu, namun semuanya tiang hormati dan tiang muliakan. Yang tiang hormati dan tiang muliakan, para pengurus organisasi, para pimpinan pengurus besar NWDI, Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI, beserta Ketua 1 Pimpinan Pusat Muslimat NWDI. Yang tiang hormati pula para pimpinan dari Partai Perindo yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Ketua Pengurus Wilayah yang juga Bendahara Umum PBNWDI, Bapak Haji Muhammad Khairul Rizal. Ketua atau pengurus DPD Lombok Timur, dan juga para tokoh, para calon legislatif yang hadir pada kesempatan ini, yang kita doakan mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Muhammad Rifki Farabi Ananda yang juga kita doakan mudah-mudahan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah tiang, keluarga besar tiang, para sahabat tiang, muslimin dan muslimat, nahdin nahdiyat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan tiang pelungguh selalu dalam rahmat dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di Pondok Pesantren Az-Zainiyah NWDI Kota Raja, yang juga merupakan pondok pesantren perjuangan kita pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah dapat bersilaturahim. Doa tiang pelungguh, mudah-mudahan silaturahim ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tiang menyampaikan terima kasih kepada pelungguh semua, kepada keluarga besar tiang, kepada sahabat-sahabat tiang, kepada semua muslimin dan muslimat atas perkenan bapak-bapak dan ibu untuk meluangkan waktunya. Pelungguh, bapak-bapak, ibu, sida semua tiang tahu banyak kesibukannya. Alhamdulillah ada waktu, ada beberapa saat, beberapa jam kita khususkan waktu kita untuk bersilaturahim. Alhamdulillah. Tiang terima kasih nggih. Terima kasih kepada semua yang menjadi wasilah bagi terlaksananya silaturahim dan halal bihalal pada hari ini. Semua para panitia yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu,
Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan semua kebaikan, semua yang telah diberikan, semua persiapan, termasuk terop, termasuk sound system, kemudian Masya Allah, semuanya ini mudah-mudahan menjadi ibadah bagi semua yang telah bergotong royong, semua yang telah menyiapkan jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, walaupun hari ini adalah tanggal 4 Zulqa'dah, sudah lewat bulan Syawal, tetapi bermaaf-maafan itu tidak ada batasannya. Nggih? Bermaaf-maafan tidak ada batasannya. Setiap kali, setiap saat, kalau kita ada kesempatan kita meminta maaf. Setiap saat, setiap ada kesempatan kita meminta maaf, kita memberikan maaf. Itu salah satu karakter membahasa tiang pelungguh jati. Jati maksudnya karakter yang ada pada diri orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, yaitu mereka yang sifatnya itu afin. Kalau kata ulama ahli tafsir, mengapa di sini digunakan ismul fa'il, bukan dipakai fi'il, baik itu fi'il madhi walladzina afu misalnya, atau fi'il mudhari walladzina ya'fun, tetapi digunakan isim fa'il untuk menunjukkan as-sabat, yaitu sifat dari orang yang bertakwa adalah yang memang memberikan maaf itu sudah menjadi karakternya. Maksudnya tidak sekedar sekali dua kali, tidak hanya sekedar kalau orang minta maaf, tapi memang hobinya memberikan maaf. Baik orang itu meminta maaf, ada orang salah, keliru, lalu datang meminta maaf, ataupun dia tidak meminta maaf, tapi sudah kita maafkan. Memberikan kemaafan itu adalah sifat dari orang yang bertakwa. Karena itu nunas maaf lahir batin nggih. Walaupun bulan Zulqa'dah tanggal 4 pada hari ini, tetapi kita tetap membawa semangat halal bihalal. Tetap terjauh semangat untuk saling memaafkan itu dalam setiap keseharian kita. Sehingga mudah-mudahan bersihlah lahir batin kita nggih. Deang perjalanan kita dimudahkan, perjuangan kita didekatkan, hati kita dilapangkan, rasa di dalam diri kita karena kita saling memaafkan. Maafkan nggih? Alhamdulillah. Sekaligus pada hari ini tiang membaca berita bahwa hari ini adalah pemberangkatan pertama dari jemaah haji Indonesia. Kloter pertama saudara-saudara kita al-hujjaj itu berangkat hari ini. 221.000 jumlahnya jemaah haji. Luwe apa sekedik? Paling banyak dibanding seluruh negara-negara Islam yang lain, jemaah haji dari Indonesia. Itu pun sudah ditahan-tahan oleh Saudi. Kalau Saudi tidak membatasi, maka bisa jadi berjuta-juta setiap tahun jemaah haji dari Indonesia berangkat ke Tanah Suci. Panjang daftar antri orang naik haji. Makanya munda berdua anak daftarang deh. Dak nambah si bebeak nu. Daftarang ya. Karena belo nengke sida daftarang anak dah si berusugul ino. Bare wah pira tahun? Pira? 30 tahun baru berangkat. Wah semetan ya baru berangkat. Munda daftarang yang nangka. Munda daftarang ya pada saat berusia wah selai berarti berangkatnya tambah telung dasa pira. Selai tambah telung dasa pira. 55. Ya Allah. Tawa wah tekes. Maka bagi saudara-saudara kita yang berangkat menunaikan ibadah haji, kita katakan kepada mereka tubalakum bakhtukum, sang agat dah berangkat.
Arak berangkat dekan kota raja? Mbe, coba angkat ima. Mbe ya. Oh. Sampai Deman berangkat lagu. Alhamdulillah. Jadi munda bedait barang dengan si kalau mun sida bedait barang dengan si siap berangkat haji, sida sampeyang ya. Agat dah. Tubalakum, bakhtukum, an'im bikum. Betapa mulianya engkau, betapa beruntungnya engkau. Sambil titip doa. Doa yang aku, adekku bau nyusul sida. Ngono nggih? Karena doa dari jemaah haji itu mustajab. Dia dikabulkan. Hari ini kloter pertama berangkat dilepas oleh Menteri Agama, kita doakan Allahumma rzuqhum hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura wa aidhum ila ahalihim salimin ghanimin marfumin mahfuzin. Ya Allah, karuniakan semua saudara-saudara kami yang menunaikan haji pada tahun ini haji yang mabrur, dosa yang diampuni, sa'i yang diterima, dan perniagaan yang diberkahi. Kembalikanlah mereka semua dalam keadaan tidak ada kekurangan apapun lahir batinnya, bahkan dalam keadaan ghanimin, membawa pahala yang besar, marhumin, dalam keadaan dirahmati Allah, mahfuzin, dipelihara lahir batinnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ule jauh berkah nggih. Mun jauh air Zam-Zam kemau itu endah nggih. Alhamdulillah. Jadi semua bergembira, dan itulah indahnya Islam, bergembira, bersukacita di dalam ketaatan dan kebaikan. Walaupun bukan kita yang melakukan, walaupun saudara kita, tapi kita ikut bergembira. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini yang ingin mengijazahkan hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersedia menerima? Bersedia menerima ijazah? Ya. Jadi ijazah yang tiang sampaikan insya Allah adalah ijazah hadis ke-23 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi, seorang ulama besar, guru dari guru terus dari gurunya Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Jadi Al-Maghfurlah Maulana Syekh melalui guru beliau Maulana Syekh As-Sayyid Hasan Muhammad Al-Masyad terus naik ke atas itu sampai kepada Imam Nawawi sanad beliau. Ada kitab yang sangat istimewa, pendek tetapi mengandung hadis-hadis yang bermanfaat. Tiang ini ijazahkan satu dari 42 hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Tiang baca nanti diikuti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi ilal imamil muallif al-muttasil ilal imamil muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi fi kitabihi Al-Arba'in Al-Hadith Al-Thalithu Wal-Ishruna An Abi Malik Al-Harith ibnu Asim radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan
wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-sama' wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika wa kullun nas yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Ujizukum hadzal hadis. Tiang ijazahkan hadis ini. Tiang ijazahkan hadis ini. Tiang ijazahkan hadis ini. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-23 dari kitab Riyadhus Shalihin dari sahabat Abu Malik Al-Harith ibnu Asim, bahwasannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu adalah setengah dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah itu memenuhkan timbangan di akhirat. Wa subhanallah walhamdulillah, kalau alhamdulillah diawali dengan subhanallah, maka dua kalimat ini memenuhi kebaikannya antara langit dan bumi. Wassalatu nur, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti nyata. Wassabru dia, kesabaran itu adalah cahaya yang panas. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, Al-Qur'an itu menjadi hujjah pembela kita atau justru akan memojokkan kita. Kullun nas yagdu, setiap orang keluar dari rumahnya berpagi-pagi. Faba'i'un nafsahu, dia mengeluarkan modal, baik itu uang, baik itu tenaga, baik itu pikiran. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha, maka ada yang menebus dirinya dengan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, dan ada pula yang membinasakan dirinya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hadis ini mengandung demikian banyak pesan untuk tiang pelunggu. Yang pertama, at-tuhur syatrul iman, bahwa kesucian al-hissi awil ma'nawi minal iman, syatrul iman, kesucian atau kebersihan baik lahir maupun batin itu adalah setengah dari iman. Apa maksudnya Bapak-bapak Ibu? Kesucian atau kebersihan itu adalah setengah dari iman. Para ulama sampaikan, iman itu kan hakikatnya adalah dua. Yang pertama fi'lul ma'murat, dan yang kedua tarkul manhiyat. Yang namanya iman itu buktinya nyata, nyatanya itu sederhana. Bukti nyatanya itu hanya dua saja. Yang pertama, kerjakan apa yang diperintahkan sesuai dengan kemampuan kita, dan yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Segala sesuatu yang dilarang, kita bersihkan diri kita. Baik itu lahiriah, mau kena najis, selawarta, alurang atau popo. Popo itu tohur. Hissi ataupun maknawi. Kalau misalnya kita dalam keadaan hadas kecil katakan, mohon maaf keluar angin misalnya, kemudian mau sholat, wudu atau enggak? Wudu. Itu termasuk tuhur, yaitu mensucikan diri, ya, maknawi,
ya, bukan najis, tetapi keadaan kita sedang hadas kecil. Demikian juga hadas besar, kita bersihkan. Demikian juga kata ulama, semua yang ada di dalam batin kita, hati kita bersihkan. Bersiang aten lekan dugaan-dugaan sindendek le dengan. Bersiang aten ita lekan suuzon le batur. Bersiang aten lekan takabur, dendek tersombong-sombong, karena denara si tersombongan di dunia, segagah-gagah manusia mati doang tipana. Tentu arak manusia dena mati. Bahkan kadang-kadang sakit, susah. Itu adalah cara Allah untuk mengingatkan manusia supaya dia tidak sombong. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab-kitab tafsir nggih, kitab-kitab kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu, kenapa? Layak kan ada namanya, ada penguasa. Penguasa itu luar biasa hebatnya. Namanya Fir'aun. Fir'aun ini luar biasa. Dia ndek nuah sakit aran Fir'aun. Coba Bapak, ndek nuah sakit. Tidak pernah sakit, sehat terus. Tidak pernah ada gangguan kesehatan apapun. Apa yang dia mau selalu dia dapatkan. Dia mau harta, dapat harta. Dia mau kekuasaan, dapat kekuasaan. Karena semua nikmat yang dia inginkan dia dapatkan. Tidak pernah dapat cobaan dan musibah. Dia sehat selalu, tidak pernah sakit. Akhirnya lupa diri dan kemudian berikrar, ana rabbukumul a'la. Aku ini ndekku manusia. Saya ini bukan manusia, saya ini Tuhan. Karena kalau yang lain sakit, saya tidak pernah sakit. Kalau yang lain susah, saya senang terus. Kalau yang lain pada mati, saya umurnya panjang. Karena tidak pernah mendapatkan cobaan, maka masuklah takabur dan kesombongan. Karena itu kalau ada cobaan dari Allah, itu cara untuk selalu mengingatkan kita. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, at-tuhuru syatrul iman. Rasulullah SAW sampaikan membersihkan diri, baik lahir maupun batin, itu adalah setengah dari iman. Maka kalau kita bisa bersih lahir kita, jangan kotor-kotor nih. Nih, dulu Nabi SAW pernah melihat ada sahabatnya datang ke masjid, rambutnya riap-riapan, uras buruk rambutnya itu bangun, tidak pernah. Apa kata Rasulullah SAW? Ama yumashitu hadza ma, ama yajidu hadza ma yumashitu bihi sya'rah. Teman kita ini kenapa dia tidak bisa rapi? Kalau dia rapi itu akan jauh lebih baik. Innallah jamil yuhibbul jamal. Kalau fisik kita, lahiriah kita rapi, itu juga menghargai orang. Dan itu artinya kita meniru sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha bersih. Kalau kita bersih fisik kita, kalau kita selalu menjaga kebersihan dan kerapian sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah niatnya melaksanakan perintah agama itu mudah-mudahan termasuk ibadah. Paham Bapak Ibu? Nah, kalau ibu-ibu merapikan dirinya untuk suaminya, ibadah? Ibadah. Kalau murid merapikan dirinya ketika pergi berangkat sekolah, ibadah? Kalau murid tidak merapikan dirinya ketika berangkat sekolah, itu bisa-bisa su'ul adab kepada ilmu. Su'ul adab kepada madrasahnya. Rapikan diri kita. Kenapa? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian, kerapian itu bagian dari kebaikan dari iman yang ada di dalam diri. Itu pesan yang pertama dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalau kita ingin timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, itu timbangan yang berat, yang besar nilainya, maka ada satu cara di antara banyak cara-cara yang baik, amal-amal yang besar pahalanya, salah satu cara yang mudah, insya Allah tidak sulit, tidak membutuhkan banyak tenaga, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan ilmu yang tinggi, tidak membutuhkan sekolah yang harus ke luar negeri. Apa itu? Baca dengan lidah kita, dengan kekhusyuan, dengan kesungguhan
alhamdulillah. Kata Rasul, mengucapkan alhamdulillah dengan kehusyuan, dengan sebenar-benar kesadaran, tamlaul mizan, itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Kemudian yang ketiga, petunjuk Nabi SAW terumbuk malik. Nah, inilah ciri Rasul SAW lek tiang pelungguh. Nabi SAW dek nuah puas memberikan petunjuk kepada umatnya, selalu melin ngebeng lebih doang, malik terus tanda sayang Nabi. Maka kata ulama, ma min khairin illa dallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dallalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Tidak ada jalan kebaikan kata ulama kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuknya kepada umat. Ta'ajar mengucap apa tadi ucapannya? Coba ucapkan tidak mau dengar. Alhamdulillah ya Allah. Tidak ada susah-susahnya Bapak Ibu gih, tapi insya Allah itu luar biasa di dalam timbangan kebaikan kita, menambah amal kita. Tidak cukup hanya itu, yang ketiga Nabi tambah lagi ilmu dari Rasul SAW. Kalau mau bukan hanya timbanganmu nanti berat, tetapi kebaikanmu memenuhi antara langit dan bumi, maka ucapkan subhanallah walhamdulillah. Kenapa? Bapak Ibu Saudara sekalian, subhanallah walhamdulillah disebutkan oleh Rasul memenuhi langit dengan bumi. Karena kalau alhamdulillah itu adalah wasful mahmud bil kamal ala wajhi ta'zim. Yang namanya alhamdulillah, memuji, adalah mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan, dengan penuh rasa sayang dan takzim. Maka bertasbih subhanallah adalah tanzihullah an jami'il uyub wan naqais. Kalau bertahmid alhamdulillah itu artinya menisbahkan kesempurnaan kepada Allah, sedangkan tasbih subhanallah itu artinya menghilangkan segala macam kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Subhanallah alhamdulillah. Coba baca subhanallah alhamdulillah. Ini ilmu dari Nabi. Jadi walaupun tidak kelihatan, ibaratnya langit dengan bumi ini jaraknya jauh sekali. Kalau kita lihat ilmu astronomi, kita lihat bagaimana satelit-satelit melihat galaksi, melihat galaksi kita, Bima Sakti, melihat bintang-bintang, Masya Allah, luasnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang bisa dilihat hari ini oleh para ulama hanya sebagian kecil. Coba kita gambarkan. Bayangkan bagaimana ucapan subhanallah walhamdulillah, kata Rasul, itu bisa kebaikannya menutupi antara langit dan bumi. Alhamdulillah. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat Bapak Ibu, Nabi SAW sampaikan wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Cahaya le embe, pertama le atenta. Mun atenta keras, mun atenta gedek le dengan, mun atenta hasad le batur, becat salat. Abait wudu, salat 2 rakaat, telang insyaallah. Janji Rasul wassalatu nur. Salat itu kalau dikerjakan dengan sepenuh hati, mustasy'iran azamatullah, langsung hati kita, kata Nabi, bercahaya. Wassalatu nur. Mun wah atenta bercahaya di narak langan si lengi-lengi apa bahasanda tepu apa endot. Kan atenu marak bale. Atenu marak bale. Si endot le atenta imma
sesuatu si bagus atau si lengi. Kalau sesuatu si bagus, alhamdulillah, itu tandanya hati bercahaya. Mun aten teh endot, ada di situ bersemayam hal-hal yang buruk, itulah hati yang gelap. Al-qasiyatu qulubuhum. Maka Nabi kasih petunjuk supaya hati kita bercahaya, tegakkan sholat. Jadi mun sempit-sempit, sida misalnya dari sinina, kita ada semama ada, tokol tinduk doang, dia nulak begawean. Arak sing anu? Batur begawean lek bangkat ya tinduk ngerokok. Ngombe idap atenda. Demen atau ngono. Kan aten. Wah tebada no. Bapak padlon je le jam 6 wah ning bangkat ya. Dena paham masih. Oh Bapak Ahmad 6:30 wah sugul, masih doang tinduk. Bapak Hamdi jam 7 sugul, masih doang ngerokok. Oh ini Bapak Abdullah 3:30 sugul, masih doang ngupi. Jadi urut-urutannya uras, tokol, basuk muana, ngerokok, ngupi, apa Malik? Ngakan pisang goreng, nyampah. Jam 10 nah selesai nyampah. Selesai nyampah nih narak balung nah. Besur. Tokol ya sampai jam 12. Jam 12 minta Malik ngelor Malik. Mana makan siang? Nah. Mun narak ngenu. Nah, mudah-mudahan dia narak lek Kota Raja. Lek Kota Raja nih pacu-pacu di mama nih. Saking pacuna maka lek pengajian iki kurang si mama-mama nih. Karena na pacu begawean. Betul? Nah, arah lek bangkat di atas pohon kelapa yang kan baik kelapa yang kana apa Malik begawean lepakan yang kana pokoknya luar biasa. Alhamdulillah. Denara si tinduk-tinduk le bale. Denara pacu selapuna. Lagu misal arak sing anu. Namanya kita hidup dalam rumah tangga nggih. Kadang-kadang tempo-tempo sulun-sulun males mama teh lampu atenten ndek nemai idapna. Mari amalkan hadis yang tadi sudah pelungguh terima ijazahnya. Wassalatu nurun. Supaya hati itu menjadi lapang, ambil air wudu, salat sunnah 2 rakaat, salat mutlak. Usolli sunnah rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Udah baca. Kemudian kalau mau misalnya pada saat sujud terakhir berdoa lidah sida Allah. Ya Allah, tiang tunas adik semama tiang niki mentelah malesna. Adiknya berubah jadi semama si pacu. Doa yang ya. Kenapa sida doa yang ya ndek desili ya? Karena si ngepe atena Allah Ta'ala. Jadi nunas lidah sida Allah untuk ngerubah atena. Mun sida sili ya belum tentu terima. Kalau ibu-ibu marah, bisa jadi dia semakin marah. Aran dengan mama deh, gengsi tersilik isi seninakna. Kadang-kadang dia tersilik, ternasehatin, gengsi ya, dengan mama. Nah, kalau memang sudah kelihatan dia gengsi, bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalkan pesan Rasul, wassalatu nur, bahwa dengan salat itu Allah memberikan cahaya kepada hati kita, kepada hati suami kita, kepada keluarga kita, kepada rumah tangga kita, kepada nafkah kita, kepada anak-anak kita, kepada lahir batin kita, semuanya. Wassalatu nur. Allah jadikan dengan salat itu bercahaya.
Bisa sholat 2 rakaat? Alhamdulillah. Amalkan, ya kita amalkan. Tiang juga belajar mengamalkan, Sida juga. Kemudian Nabi SAW sampaikan, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti iman yang tidak terbantahkan. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bersedekah itu adalah bukti iman? Karena yang namanya manusia itu manusia itu yuhibbu al-malu mahbubun ila nafsihi. Yang namanya manusia itu dia sayang sama uangnya. Apalagi uangnya dia dapatkan setelah dia bekerja keras, berusaha, berikhtiar, berdagang, dapat rezeki 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tiba-tiba ada ustadznya mengatakan, yuk mari kita bersedekah. Uang yang dia dapatkan itu dia sayang karena hasil dari dia mencari rezeki yang halal. Tapi karena ada yang lebih dia sayangi. Uang dia sayang. Tapi keselamatan akhirat itu lebih dia sayangi. Allahnya lebih dia sayangi. Kebaikan akhirat, keselamatan bersama keluarganya di akhirat itu lebih dia sayangi. Maka dia keluarkanlah uangnya untuk bersedekah. Karena itu Nabi katakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti nyata. Luwe si pacu sembahyang lalu lagu bahil bersedekah. Satu atau ndek? Luwe pacu sembahyang lagu berat na berzakat. Satu atau ndek? Nah, pelit. Maka Nabi sampaikan, kanggo tersayang le kepeng no. Aranja kepeng kan kita upayakan, lelah kita. Apalagi kalau orang berdagang dari sedikit-sedikit kemudian dia tabung tambah hartanya. Kanggo kita sayang, kita jaga. Cara kita menjaga, kita taruh di bank, kita simpan, kita pelihara. Tetapi ingat, ada yang lebih kita harapkan. Ada yang lebih berharga. Itulah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah menyampaikan bersedekahlah dengan sebagian hartamu wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, kita keluarkan sebagian. Itu bukti iman kita. Alhamdulillah. Karena itu Bapak-bapak Ibu coba ingat bagaimana Al-Maghfurullah Maulana Syekh pada masa hayat beliau mentradisikan untuk bersedekah. Bahkan dulu pada saat ada uang logam gih. Uang logam, uang pirano, kepeng. 100, 500. Ya, belum ada dulu 1000 logam, tapi 100, bahkan ada 50 rupiah. Ada selai rupiah lain. Kalau mengeluarkan uang logam dengan menyerahkan langsung kepada tuan guru atau kepada panitia masjid, mungkin malu. Ila ita ngebeng kepeng logam kepada panitia madrasah. Nih sumbanganku le madrasah. Sugulang uang logam 50 rupiah. Semel atau ndek? Banyak di antara kita ndak semel. Karena itu Al-Maghfurlah mentradisikan, membuat cara. Apa caranya? Supaya yang punya uang logam, yang punya uang sedikit tidak malu untuk bersedekah. Itulah namanya tradisi melontar. Robbana fana sugula 100 rupiah, 50 rupiah. Ndek teh ila. Kenapa? Karena rame-rame dinarak dengan gita pire kepeng si telontar no. Tapi kalau satu-satu kasih kepada panitia madrasah Az-Zainiyah nih untuk membangun satu lokal, sugulang kepeng 100 rupiah. Ila itu. Nanti kata panitia si ini bersedekah atau bahasa Sasak mengejek itu? Mengolok-olok. Ini bersedekah atau mengolok-olok kok 100 rupiah? Kalau langsung.
Karena itu melontar. Supaya berapapun yang ingin kita sedekahkan, itu kita tidak malu. Dan selain itu kita mendapatkan berkah berjamaah dalam kebaikan. Jadi dengan melontar itu hasolat hayatul jamaah. Dengan kita melontar, maka kita mendapatkan selain pahala bersedekah, pahala bersama-sama dalam kebaikan. Kalau dalam sholat misalnya, Nabi kita menyampaikan sholat kalau bersama-sama berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Maka para ulama menyampaikan semua kebaikan ketika dia dilaksanakan berjamaah, maka di situ ada keberkahan dan nilai lebih dibandingkan kalau dilaksanakan sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Kemudian hadis ini menyampaikan was-sabru dia. As-sabru kesabaran itu juga akan menjadi cahaya kehidupan. Kenapa pada saat menyampaikan tentang sholat Rasul menggunakan kata nur? Pada saat menyampaikan tentang sabar Rasul menggunakan kata dia. Padahal nur dan dia itu dua-duanya artinya cahaya. Ulama sampaikan dalam kata ad-dia itu ada maroroh waharoroh. Ada sesuatu yang pahit, ada sesuatu yang merupakan pengorbanan. Itulah kesabaran. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, dalam setiap keadaan menghadapi maksiat kita sabar nih. Apa arti sabar? Ya jangan kita lakukan. Kalau ada amal yang ketaatan, maka kita sabar dalam ketaatan. Artinya apa? Jangan kita tinggalkan walaupun banyak hambatannya. Pagi-pagi kita mau ambil air wudhu, nyet, dingin. Kota Raja ini dingin, tiang tahu. Apalagi naik ke Sembalun, dingin luar biasa. Enak sekali kalau tidur, tapi kita lepaskan selimut. Kita ambil air wudhu, itu namanya as-sabru ala ta'ah. Kesabaran untuk melaksanakan ketaatan walaupun ada hambatannya. Ada juga as-sabru alal aqdar. Tempo-tempo ada musibah. Tempo-tempo ada berita yang tidak menyenangkan. Tempo-tempo ada kejadian yang tidak kita harapkan. Kita tetap sabar. Kata Rasul, kalau kita sabar, Allah jadikan kesabaran itu menjadi cahaya kehidupan. Kemudian yang berikutnya Allah sampaikan, Rasulullah SAW sampaikan, wal Quran hujjatun laka aw alaika. Bapak Ibu, tiang semua kita, selalu ada bagian dari Al-Quran yang kita fahami maknanya. Daka ndek tua sekolah, lek madrasah. Lagu arak doang ajaran Al-Quran si sampai le ita. Tetu atau ndek? Walaupun ndek tahu bahasa Arab, tetapi karena kita mengaji, maka ada tuntunan yang bisa sampai kepada kita. Misalnya tuntunan untuk sholat, waqimus sholah. Tidak bisa kita menafsirkan ayat waqimus sholah, tapi guru kita yang memberitahu, bapak-bapak ibu, waqimus sholah itu artinya tegakkan sholat. Maka kalau sudah sampai ilmu Al-Quran sama kita, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya itu cuma satu, kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Paham Bapak Ibu? Apa sih sampai liita dakana sekedi amalang ya? Nanti Al-Quran akan menjadi pembela kita. Dia yang akan menjaga kita di akhirat kala akan bersaksi kepada Allah. Ya Allah, ini orang Kota Raja, dia tidak bisa mengerti bahasa Arab. Dia tidak mengerti bahasa Arab. Dia baca Al-Quran tidak ngerti maknanya. Tetapi pesan saya sampai kepada dia melalui gurunya. Ada ustadz yang mengajar dia. Dan saya bersaksi, dia mengamalkan apa yang merupakan isi saya, kata Al-Quran. Maka selamatkan dia. Al-Quran menjadi penjaga. Sebaliknya, kalau kita tahu pesan Al-Quran, tapi sengaja kita tinggalkan. Apalagi tidak dikerjakan sambil diremehkan. Hati-hati. Al-Quran nanti hujjatun alaika.
dia bisa menjadi penuntut kelak di akhirat. Ya Allah, ini ustadz ini dia sudah baca saya, dia sudah mengerti pesan saya, dia sudah bahkan dia hafal beberapa bagian saya, kata Al-Quran. Tapi apa yang dia fahami justru yang dia lakukan sebaliknya. Apa yang dia mengerti justru tidak pernah dia kerjakan. Apa yang dilarang olehmu ya Allah di dalam Al-Quran justru dia lakukan. Maka nanti Al-Quran menjadi penuntutnya. Karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ingat-ingat apa sih sampele kita amalkan bagus-bagus nih. Lalu yang terakhir Rasulullah SAW sampaikan, kullun nasi yagedu, setiap manusia itu yagedu. Yagedu itu artinya bekerja, keluar dari rumahnya, melakukan aktivitas dalam kehidupan dunia. Fabai'un nafsahu, maka dia jual dirinya. Makna jual dirinya adalah dia keluarkan uangnya. Keluar dari rumah naik mobil, bayar ongkos, keluar uangnya. Kalau dia keluar dari rumah tidak naik mobil, dia jalan kaki, keluar tenaganya. Manusia itu kata Rasul, bai'un nafsahu, ibaratnya dia jual dirinya, apa yang ada pada dirinya. Uangnya dia pakai di dunia, tenaganya dia gunakan, kemudian pikirannya dia pakai. Rasul sampaikan, fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setelah dia mengeluarkan modal itu, maka ada yang selamat dan ada yang binasa. Siapa yang selamat? Yang mengeluarkan modal itu untuk kebaikan. Keluar uangnya, naik Cidomo lekan balena, ya. Arak si kadu Cidomo ne? Atau take ojek, ojek online atau ojek biasa, kan berbayar nih. Itu yang kata Nabi, semua orang itu pasti keluar dari rumahnya, pasti dia bekerja, apapun namanya. Dia keluarkan modalnya, entah itu uang, entah tenaga, entah pikiran, atau apa saja. Kata Rasul, ada dua macam. Pertama, mu'tiquha. Dengan modal itu, dia membayar keselamatan dirinya di akhirat. Artinya apa? Sugulang kepeng, sugulang tenaga, sugulang pikiran di dalam kebaikan. Bayar ongkos ojek, pergi ke pengajian. Alhamdulillah. Au mubiquha, atau modalnya dia habiskan, entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu umur, entah itu kesehatan, tetapi dalam hal-hal yang hanya membawa keburukan. Dia pergi ke majelis-majelis yang di situ diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Ada hoaxnya, ada fitnahnya, ada hujat menghujat. Kalau habiskan waktu di sana, apalagi dengan pakai modal, pergi ke tempat itu, ke majelis itu, bayar bensin, pergi ke sana, duduk, habis waktu, habis uang, habis kesempatan, lalu yang dibicarakan berita bohong, hoax, hal-hal yang membawa perpecahan, itulah yang kata Nabi, au mubiquha, orang yang membinasakan dirinya sendiri. Mudah-mudahan hadis sahih ini bisa menjadi semangat kepada kita semua untuk Bapak-bapak Ibu kita manfaatkan apa-apa yang diberikan ilmunya oleh Rasul untuk keselamatan kehidupan kita. Pertama tadi, biasakan untuk terus membersihkan diri kita lahir dan batin. Yang kedua, terus basahkan lidah kita mengucap alhamdulillah. Yang ketiga, rombok alhamdulillah dengan subhanallah walhamdulillah. Lalu yang keempat, kalau ada kesulitan, kesusahan, kalau ada hati yang terasa sempit, ada hal-hal yang kurang mengenakkan, segera ambil wudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Apalagi sholat wajib, itu lebih-lebih lagi. Lalu yang berikutnya, kalau ada kelebihan, mari kita berikan yang membutuhkan.
bersedekah. Alamat bukti iman yang ada dalam hati kita. Lalu yang berikutnya, Rasulullah SAW minta kita untuk belajar mengelola kesabaran, mengontrol diri kita, jauhkan diri dari hal yang tidak baik walaupun sangat menggoda, dan tetapkan diri untuk melakukan yang baik walaupun ada tantangannya dan berat kita rasakan. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW menyampaikan, mari apa yang kita ketahui dari Al-Quran kita upayakan untuk kita amalkan sekemampuan kita. Itu semua adalah jalan-jalan keselamatan. Demikian dapat yang sampaikan Bapak-bapak dan Ibu. Sudah diterima hadisnya nggih? Nah, ini tanggal 4 Zulqa'dah, hadis yang ke-23 dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika wa kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang Tiang sampaikan ada manfaatnya. Dan terakhir, pesan Tiang, kompak utuh bersatu nggih. Kompak. Tadi Ibu Wakil Gubernur sudah sampaikan kompak. Perlu dijelaskan apa makna kompak? Atau sudah paham? Sudah paham? Nah, si Dani batur-batur si minger. Nah, sudah paham? Nggih? Jadi sudah paham, termasuk arah yang kita ke depan. Kita bersama-sama dalam satu kendaraan perjuangan untuk menyampaikan aspirasi kita, satu dari pusat terus sampai ke daerah. Mudah-mudahan dengan demikian hal-hal yang baik dapat kita perjuangkan bersama-sama. Kalau kita kompak, insya Allah akan sukses. Tapi kalau kita terpecah belah, sulit kita akan mendapatkan kekuatan, haibah. Muslimat paham? Paham Bapak Ibu? Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa selain sebagai Ketua Umum PBNWDI, Tiang juga menjadi Ketua Harian Nasional Partai Perindo. Itu jalan perjuangan Tiang. Ibu Wakil Gubernur menjadi Ketua Dewan Pertimbangan di Nusa Tenggara Barat. Bapak Haji Muhammad Khairul Rizal menjadi Ketua Pengurus Wilayah. Ini kendaraan untuk berjuang. Demikian pula di daerah, di cabang semuanya. Mari kita sama-sama berjuang kompak, nggih. Nah, ini yang dapat yang sampaikan, dan kalau pelungguh bisa menyampaikan kepada saudara-saudara pelungguh, kepada sahabat-sahabat, kepada keluarga, apa yang tadi didengar di pengajian ini, Tiang sangat berterima kasih. Jadikan ilmu itu mutadawal. Ilmu itu tidak hanya ada pada diri kita, tapi kita sebarkan kepada semua orang yang bisa kita sebarkan, khususnya kepada keluarga-keluarga kita. Lunas maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Maju terus untuk sekolah kita, Pondok Pesantren Az-Zainiyah NWDI Kota Raja. Semoga Allah Ta'ala memberkahi, menjaga, merawat. Dan kita baca Fatihah untuk al-muassisin li hadzal ma'had, yaitu para pendiri, para pejuang yang telah membangun pondok pesantren kita di Kota Raja ini. Annallahal karim ataghashahum birahmatihil wasi'ah. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau-beliau semua yang telah meninggal dunia, semua para pejuang Pondok Pesantren Az-Zainiyah, para pewakif, termasuk juga orang tua kita Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Muhsin Makbul, termasuk guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh dan guru-guru beliau semuanya, semua terus sampai ke atas, sampai kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.